Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari Minggu yang berbahagia ini kita kembali lagi berjumpa. Saya bersama dengan teman-teman, pelayan-pelayan Tuhan. Kita ada di gereja dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan masih tetap di rumah. Kita tetap mengambil sikap ibadah di rumah kita masing-masing. Dan saya percaya tidak mengurangi sukacita kita saudara dikasih dalam Tuhan. Untuk tetap memuji Tuhan, untuk tetap menyembah Tuhan. Mari kita akan mengagungkan Tuhan. Kita mau siapkan hati kita bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada sepertimu. Amin. Tiada seperti, sebab kau besar. Haleluya. Oh, tiada seperti Engkau. Katakan sama-sama. Tiada seperti Engkau. Mari jemaat Tuhan angkat pujian ini. Sebab kau besar. Sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Haleluya. Tiada seperti sebab kau besar. Ajaib. Katakan tiada sepertimu. Tiada seperti Engkau. Lebih sungguh kami mau katakan. Sebab kau besar. Sebab kau besar. Haleluya. Perbuatanmu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti tiada sepertimu. Tiada seperti katakan sekali lagi. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Beri sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. 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 Sebab tiada Allah seperti Engkau Tuhan. Engkaulah Allah yang layak terima pujian. Engkaulah Allah yang layak terima pengagungan. Berasal daripadamu segala sesuatu yang baik. Karena itu pagi hari ini ya Bapa, kami ada di rumah kami masing-masing. Kami tetap mau menikmati hadirat Tuhan. Kami mau tetap menikmati lawatan Tuhan. Karena kami percaya di mana ada 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Dan kami percaya di mana ketika kami meninggikan nama Tuhan, lawatan Tuhan nyata. Sehingga benar sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, kami tetap bisa mengalami kuasa Tuhan. Sehingga kami yang sakit di rumah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kami yang berbeban berat di rumah, di dalam nama Yesus kepada kami diberikan kelegaan. Bahkan setiap kami memerlukan jalan keluar, kami ibadah di rumah, kami menemukan jalan keluar bersama dengan Kristus. Melalui pujian penyembahan kami kepadamu, melalui perenungan firman Tuhan kami pada hari ini, kami bersyukur ya Bapa. Karena itu ya Tuhan, jamah masing-masing kami. Kami mau lebih lagi memuji-muji Engkau. Kami lebih lagi mau mengagungkan Engkau di rumah kami masing-masing. Bersama dengan keluarga kami, kami mau buat mesbah. Kami mau ninggikan nama Tuhan, kami mau memuliakan nama Tuhan. Karena itu ya Bapak, kami mau tabiskan ibadah raya minggu, lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Mujizat Tuhan terjadi, kuasa Tuhan terjadi. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan, kami berdoa. Mari umat Tuhan, kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari umat Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Di rumah kita masing-masing kita memuji-muji Tuhan. Sehingga hadirat Tuhan, lawatan Tuhan nyata atas setiap kita. Haleluya, haleluya. Siap menerima lawatan Tuhan pada hari ini. Kita mau bersorak-sorak buat Tuhan. Kita mau tepuk tangan di atas kepala kita. Benteng dan perisai
setiap kekuatan yang Tuhan berikan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari sama-sama katakan, ku bersyukur Bapa. Kayak bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur. Sama katakan sekali lagi. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Biar jemaat saja yang bernyanyikan di rumah. Buat kasih setia di dalam hidup. Kami mau bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Nyanyikan dengan imanmu saudara. Kasih
ku bersyukur. Kami mau bersyukur kepadamu. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sama-sama angkat pujian ini. Katakan ku mau bersyukur. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu. Amin. Di dalam hidupku ku bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan sama-sama, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. We worship you Lord Jesus. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan sama-sama, ku mau selalu bersyukur. Oh, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami mau selalu bersyukur. Kami mau selalu bersyukur. Kami mau selalu bersyukur kepadamu. Kami mau selalu bersyukur kepadamu. Angkat suaramu, angkat pujianmu, menyembah Dia, menyembah Yesus. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, kepadamu Tuhan. Menyembahmu Yesus, Yesus, haleluya. Kami mau menyembah, kami mau menyembahmu Yesus, Yesus. Ku bersyukur. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih-Mu Tuhan. Buat kasih setiamu. Ya Tuhan. Di dalam hidupku. Mau selalu bersyukur. Mau selalu bersyukur.
kepadamu. Oh Yesusku, haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur dalam hidup ini. Karena kami tahu segala yang Tuhan buat adalah baik. Segala yang Tuhan kerjakan adalah baik. Bagian kami hanya percaya apa yang Tuhan buat adalah indah bagi kami. Sekalipun mungkin hari-hari ini kami belum mengerti. Hari ini kami belum paham apa yang Tuhan izinkan terjadi, untuk apa semua ini terjadi. Tapi kami tetap mau berkata, Tuhan, apa yang Kau buat adalah baik. Sekalipun ada orang yang berusaha menjatuhkan kami, kami tetap mau percaya Engkau baik. Sebab Engkau Allah sanggup merubahkan segala kutuk menjadi berkat. Engkau Allah sanggup merubahkan rancangan-rancangan orang jahat, mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu. Karena itu sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, Bapa, kami percaya firman-Mu akan sampai di hati kami. Kami mau buka hati kami. Kami mau sendengkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi kami ya Bapa. Ini kami umat-Mu, beri rasa lapar dan haus akan firman, sehingga tergenapi firman Tuhan atas masing-masing kami umat-Mu. Barang siapa lapar dan haus akan kebenaran, kepadanya akan dipuaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap diberkati firman Tuhan bersama saya, kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini rekan saya Pendeta Hussein akan menyampaikan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyatakan pengakuan iman kita bersama-sama. Kita pegang Alkitab kita di rumah kita masing-masing, saudaraku. Dan sama-sama kita nyatakan pengakuan iman kita sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allah Kuasa, Maha Kuasa, dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang akan senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Bapa, di dalam nama Yesus kami rindu kemurahan Tuhan menjamah kehidupan kami. Kuasa Tuhan, hadirat Allah boleh menjamah hidup kami melalui firman Tuhan pada hari ini. Kami percaya kuasa Tuhan akan menjamah setiap hidup kami, hati kami saat ini. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Biarlah firman Tuhan menjamah kehidupan kami, dan kami boleh bertumbuh di dalamnya. Kami boleh menghasilkan buah-buah yang baik. Ada kuasa dan kebaikan Tuhan boleh menyertai kehidupan kami, menolong kami di dalam segala hal. Kami sungguh rindu, kami masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi, menikmati segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kuasa Tuhan boleh menjamah kami semua. Jamah hamba-Mu yang disampaikannya semuanya berasal dari Tuhan saja, dan kami percaya semua yang berasal dari Tuhan akan menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami sungguh mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Saya percaya kita semua ada dalam berkat dan kebaikan Tuhan saja. Firman Tuhan pada hari ini disiarkan di 2 channel YouTube, yaitu di GBI Glow
Fellowship Center Bandung. Saya menyapa saudara sekalian jemaat Tuhan yang ada di GBI Glow Fellowship Center Bandung. Biarlah kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai saudara sekalian. Demikian juga saya menyapa saudara-saudara yang ada di GBI Sumbersari. Biarlah segala kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan menyertai kita. Pertolongan Tuhan tidak henti-hentinya ada di dalam kehidupan kita. Saya percaya firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan kehidupan kita, menolong kita di dalam segala hal. Nah, saudara sekalian, saya akan memulai firman Tuhan dengan sebuah pertanyaan kepada saudara sekalian. Saudara, sejak kita mulai pandemi pada bulan Maret tahun 2020 sampai hari ini, berapa kali saudara beribadah datang ke gereja atau ibadah onsite? Mungkin di antara saudara ada yang sama sekali tidak pernah datang lagi ke gereja. Betul ya? Ada juga mungkin yang saudara juga datang ke gereja tapi mungkin hanya boleh dihitung dengan jari lah. Hanya beberapa kali saja. Karena memang kondisi dan keadaan seperti ini. Dan saudara sekalian, kalau saudara tidak datang ke gereja, lalu bagaimana saudara mendengarkan firman Tuhan? Saudara mungkin ada ibadah online ya. Saudara, saya mau tanya pada saudara sekalian, apakah saudara rajin mendengarkan ibadah online atau melihat tayangan ibadah online itu sama seperti saudara datang ibadah? Mulai dari awal doa pembukaan, pujian penyembahan, kemudian khotbah, setelah itu ada doa penutup dan berkat. Apakah saudara mengikuti ibadah online? Ya, saudara ikuti itu setiap minggu. Kalau saudara ikuti setiap minggu, saya mau tanya pada saudara sekalian, apakah saudara mengikutinya secara penuh? Karena bukankah ibadah online saat ini, saudara bisa, maaf bicara, seenaknya begitu ya, mematikan seenaknya, menyalakan seenaknya. Ya. Kalau kira-kira menurut saudara mungkin yang khotbahnya kurang baik, saudara matikan, saudara bisa ganti channel yang lain, saudara bisa ganti siaran YouTube yang lain, yang kira-kira khotbahnya lebih bagus dan sebagainya. Itu yang kita lakukan sampai saat ini. Apakah saudara mengikuti persekutuan doa secara online? Apakah saudara mengikuti komsel secara online saat ini? Apakah saudara masih membangun mesbah keluarga saat ini? Saudara, saya percaya kehidupan jemaat banyak sekali berubah sejak pandemi dimulai. Mulai saudara tidak datang ke gereja, mulai saudara akhirnya melihat ibadah online, dan ibadah online mulai merasakan kejenuhan untuk melihatnya, ya. Dan kemudian saudara juga mulai jenuh mengikuti persekutuan doa karena secara online, dan juga komsel yang tadinya mungkin saudara mulai ikut komsel secara online sekarang sudah malas mengikutinya. Kenapa? Karena mungkin semuanya dilakukan secara virtual begitu. Nah, saudara sekalian, apakah selama masa pandemi ini saudara mengalami hadirat Tuhan? Ini pertanyaan yang penting sekali. Saudara mungkin bilang begini, wah iya ya, sejak saya tidak ke gereja lagi, rasanya saya tidak pernah mengalami hadirat Tuhan lagi. Saya tidak bisa menyembah lagi dengan mengangkat tangan, memuji Tuhan, dan sebagainya. Karena saya tidak datang beribadah ke gereja. Saudara, masa pandemi ini belum selesai. Masa pandemi ini masih akan terus berjalan beberapa bulan ke depan. Dan saya tidak tahu kapan kita bisa mulai ibadah onsite kembali atau ibadah di gedung gereja kembali. Tetapi saudara sekalian, hadirat Tuhan harus kita senantiasa hadirkan di dalam kehidupan kita. Hadirat Tuhan harus selalu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini, mari sama-sama kita akan melihat, kita akan merenungkannya supaya kehidupan kita boleh sungguh-sungguh menikmati anugerah Tuhan dan kita boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan terlebih dahulu membaca firman Tuhan dari Matius 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih, bersinar seperti terang. Maka tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah ku dirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak
yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala dan mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Dikisahkan di dalam Matius 17, Tuhan Yesus membawa 3 orang muridnya naik ke atas gunung yang tinggi, dan kemudian Tuhan Yesus wajahnya berubah bercahaya. Para murid mengalami hadirat Tuhan pada saat itu. Petrus juga mengatakan bahwa sangat berbahagia ada di sana. Jelas sekali para murid mengalami hadirat Tuhan. Saudara, ketika mereka mengalami hadirat Tuhan, bukan di gunungnya ada hadirat Tuhan, tapi ketika ada Yesus di sana, maka mereka mengalami hadirat Tuhan. Jadi bukan gunungnya yang kudus, tapi kehadiran Tuhan membuat gunung itu menjadi kudus. Ketika Yesus mengajak para murid naik ke atas gunung, sesungguhnya Ia sedang mengajarkan tentang hadirat Tuhan. Bahwa dimanapun mereka berada, asal ada Yesus, maka akan ada hadirat Tuhan di sana. Mungkin tempat itu adalah sebuah gedung gereja, seperti yang saya sampaikan tadi barusan di awal khotbah. Kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam gedung gereja, kita bisa mengalami hadirat Tuhan. Persoalannya sejak bulan Maret sampai sekarang kita tidak bisa beribadah. Apakah kita kehilangan hadirat Tuhan? Tadi saya katakan, kalau kita menghadirkan Yesus dimanapun itu berada, maka itu menjadi gunungnya Allah. Maka kita mengalami hadirat Tuhan. Mungkin itu bisa saja di rumah kita. Ketika kita menyaksikan ibadah online pada siaran YouTube, kita bisa menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Kita bisa menghadirkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin itu adalah di kamar tidur kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, maka kita bisa menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin tuh kita sedang berkendaraan di mobil dan kita mulai memuji Tuhan, menyembah Tuhan, maka kita juga sedang menghadirkan Tuhan. Kita mengalami hadirat Tuhan di sana. Saya ingin mengubah paradigma hidup kita pada saat ini, bahwa memang kita saat ini tidak bisa lagi beribadah kepada Tuhan. Maksud saya tidak bisa beribadah di gedung gereja, tetapi bukan berarti kita tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Bukan berarti kita tidak bisa menikmati hadirat Tuhan di dalam keseharian kita. Tentunya bisa, saudara sekalian. Dan ketika kita menikmati hadirat Tuhan, maka kita mengalami kuasa Allah di dalam kehidupan ini. Jangan biarkan kita ini dikalahkan oleh sebuah keadaan. Awal tahun ini mungkin menjadi tahun yang sangat meragukan di dalam kehidupan kita. Sama, saya juga mengalaminya. Saya mengalami kecemasan, saya mengalami kebimbangan. Bagaimana saya bisa melewati tahun 2021 ini. Tapi ketika saya sedang berdiam diri, saya kemudian menyetel channel YouTube, menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Berkat Kemurahan-Mu. Saya kembali bersemangat, saya dikuatkan oleh Tuhan. Ketika saya mengalami hadirat Tuhan, mendengarkan pujian itu yang berbunyi demikian. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Saudara, ketika saya mendengarkan pujian ini, saya tahu pengharapan saya datangnya dari Tuhan. Demikian juga saudara saat ini. Kita akan mengalami kuasa Tuhan. Kita mengalami hadirat Tuhan. Ketika kita menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Mungkin itu hanya ketika kita mendengarkan sebuah pujian. Mungkin pada saat kita membaca Alkitab. Kita menghadirkan gunung kudusnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita menghadirkan hadirat Tuhan di dalam kehidupan ini. Saudara, kalau kita beribadah, kita berdoa, kita bersaat teduh, tapi kita belum merasakan hadirat Tuhan, belum merasakan kebaikan Tuhan, berarti kita belum masuk ke gunungnya Tuhan. Ingat, saudara adalah anak-anak Allah, saudara adalah umat kepunyaan Allah, saudara berasal dari Tuhan. Maka saudara pasti punya satu kerinduan untuk menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan ini, untuk mengalami hadiratnya di dalam kehidupan kita. Maka mari kita masuk hadirat Tuhan dengan lebih intim lagi. Daud adalah orang yang suka hadirat Tuhan. Dalam Mazmur 84 ayat yang ke-10a berbunyi demikian. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Kalimat tersebut dituliskan oleh Daud sebagai satu kerinduan dia akan hadirat Tuhan.
Saudara sekalian, Daud memiliki segala-galanya dalam kehidupan ini. Dia memiliki kemewahan, dia memiliki istana, dia memiliki tahta, dia memiliki harta. Tetapi Daud sungguh merindukan Tuhan. Justru Tuhan adalah pusat hidup Daud. Daud menggambarkan Tuhan itu adalah hal yang utama di dalam kehidupannya. Sejak masa remaja, Daud sudah mengenal Tuhan dengan baik. Ia suka bernyanyi, ia suka memainkan kecapi, dia suka bermazmur, dan Tuhan itu menjadi sebuah pusat di dalam penyembahannya. Tentunya akibatnya Daud memiliki kekuatan spiritual yang sangat luar biasa. Secara iman dia sangat berani dan tidak takut menghadapi apapun juga. Dan dibuktikan ketika dia menghadapi Goliat, dia memenangkan peperangannya dengan kekuatan Tuhan. Dia menjadi orang yang sangat berani. Dia mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Daud adalah pribadi yang sungguh merindukan Tuhan dan senantiasa ingin mengalami hadirat Tuhan di dalam kehidupannya. Saat ini, banyak orang Kristen yang tidak menyediakan waktu yang khusus untuk Tuhan. Doa dilakukan hanya seperlunya saja, saat teduh asal-asalan, dan bahkan para pelayan Tuhan hanya mau melayani tanpa mau bersekutu dengan Tuhan. Hal ini tentunya berimbas kepada kekuatan spiritual kita. Kita menjadi orang-orang yang kalah. Jangan salahkan Tuhan kalau kita mengalami kekeringan di dalam kehidupan ini. Sesungguhnya kita ini harus bersekutu dengan Tuhan. Kita harus mengutamakan Tuhan di dalam setiap kegiatan apapun juga. Karena ketika kita mengalami hadirat Tuhan di dalam kehidupan ini, hadirat Tuhan itu akan menjadi hal yang terindah di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mengalaminya, maka kita akan mengalami perkara-perkara yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Seringkali kita tidak menyadari bahwa hidup kita bukanlah hal yang duniawi saja. Kita ini bukanlah makhluk bumi yang memiliki sisi spiritual, tapi sesungguhnya kita adalah makhluk spiritual yang sedang mendiami bumi ini. Kita ada di bumi untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Allah persiapkan sebelumnya. Tapi seringkali kita tidak menyadari, kita tidak mau masuk ke gunungnya Tuhan, dan kita tidak mau menikmati hadirat Tuhan, sehingga kita ini hanya memikirkan perkara-perkara yang duniawi saja. Maka dosa menjadi bagian dalam kehidupan kita, ada keserakahan, kebencian, ada hal negatif yang selalu meliputi kehidupan kita. Bahkan kita hanya memikirkan uang, menghasilkan uang, sehingga hidup kita menjadi stres. Saudara, betul saat ini kita sedang pandemi. Betul saat ini kita tidak bisa datang lagi ke gereja untuk beribadah. Betul kita tidak bisa persekutuan lagi. Kita tidak bisa berdoa bersama-sama. Kita tidak bisa mengadakan komsel atau PA. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa menghadirkan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita alami hadirat Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Secara pribadi, di dalam keluarga kita tentunya menghadirkan Tuhan. Saudara, kita ini tetap harus ibadah online saat ini. Tapi bukan berarti ibadah online kita tidak bisa menghadirkan hadirat Tuhan di dalam kehidupan ini. Ibadah online bisa menjadi sebuah tontonan yang biasa-biasa saja. Tapi kalau kita mau menerimanya dengan hati yang tulus, kita mengandalkan Tuhan, menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka ibadah itu akan menjadi sebuah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Kehadiran Tuhan itu akan membuat hadirat Allah begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mengalami hadirat Tuhan, maka akan ada perkara-perkara yang luar biasa. Ada janji Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada jamahan Tuhan yang boleh ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun saudara berada saat ini, mari kita senantiasa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Jangan biarkan kita dikalahkan oleh keadaan, tetapi kita mau tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan menjadi hal yang utama di dalam kehidupan kita. Kita andalkan Tuhan di dalam kehidupan ini, maka kita akan mengalami perkara-perkara yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, kami hanya ingin mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami ingin mengalami hadirat Allah dalam kehidupan ini. Kami percaya kuasa Tuhan. Kami percaya segala kebaikan Tuhan nyata atas kehidupan kami. Walaupun kami tidak bisa beribadah bersama-sama Tuhan, tapi dimanapun kami berada, kami akan menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengandalkan Tuhan. Karena ketika kami masuk ke dalam gunungnya Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, dan kami selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini, maka kami akan mengalami perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami tetap setia
bersama dengan Tuhan. Kami tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan kami tahu bahwa kami akan mengalami perkara-perkara yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami percaya kuasa Tuhan. Kami percaya kebaikan Tuhan. Dan kemurahan Tuhan terus berlaku di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, saudara dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat hambanya Pendeta Hussein, Yan Putra yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Buat setiap umat Tuhan yang ada di GBI Glow Bandung. Kita bersyukur karena firman menguatkan, firman mengingatkan kita akan jalan-jalan Tuhan. Sehingga benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan. 1.000 boleh rebah di sisi kiri kita, 10.000 boleh rebah di sisi kanan kita. Itu tidak akan menimpa kita. Kita percaya penyertaan Tuhan sempurna, kuasa Tuhan menyertai kita dan firman-Nya yang menerangi setiap jalan kita. Tuhan Yesus memberkati Pendeta Hussein bersama dengan pelayanan pengembalaan di GBI Sumbersari Bandung. Dan istri dan anak-anak juga dalam pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu kita akan memberikan korban syukur kita. Kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu, kasih setia-Mu atas hidup kami. Sungguh kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Tak pernah kami melihat kami kekurangan suatu apapun yang baik. Tergenapi firman Tuhan atas kami. Sehingga kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan nyata. Dan secara khusus hari ini saat yang indah kami juga akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Melalui persembahan kami. Tuhan kami berdoa. Biar setiap rupiah yang kami tabur dalam pekerjaan Tuhan. Baik persembahan, ucapan syukur, persembahan umum maupun persepuluhan yang ada. Yang Tuhan percayakan untuk kami titipkan melalui pengembalaan di GBI Glow Bandung. Tuhan memberkati sehingga setiap rupiah yang dipercayakan boleh dipakai Tuhan melalui pekerjaan Tuhan, melalui gereja ini. Dan biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Bapa kami berdoa berkati setiap umat Tuhan. Mereka yang memberi dengan sukacita. Berkat-Mu ada atas setiap mereka. Pekerjaan, usaha, pelayanan, rumah tangga, keluarga mereka. Hamba-Mu ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Mereka diberkati Tuhan, mereka disertai Tuhan. Mereka akan melihat hari-hari baik dalam kehidupan mereka. Sebab sungguh Tuhanlah yang memelihara hidup kami. Kami juga berdoa ya Bapa, menyerahkan gereja ini. Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center Bandung. Tuhan kami berdoa, kalau hari-hari ini kami pun masih melakukan ibadah online. Secara khusus kami berdoa Tuhan campur tangan. Sehingga sekalipun umat-Mu ada di rumah masing-masing. Mereka mengikuti ibadah secara online. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kuasa yang sama turun atas masing-masing umat-Mu. Sekalipun mereka ada di rumah mereka masing-masing, mereka tetap merasakan kuasa Tuhan. Mereka tetap merasakan lawatan Tuhan. Dan mereka tetap dipulihkan oleh Tuhan. Dan hamba berdoa jamah mereka, kuatkan mereka ya Bapa. Sehingga mereka yang lemah diberikan kekuatan. Mereka yang sakit dijamah disembuhkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, mereka yang membutuhkan jalan keluar, membutuhkan pertolongan. Mereka menemukan Tuhan di rumah mereka masing-masing ketika mereka beribadah kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Tuhan buat setiap ibadah-ibadah baik ibadah minggu, ibadah tengah minggu, ibadah sekolah anak, sekolah minggu anak-anak. Tuhan kami berdoa, kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Berkati juga gembala senior kami, Pendeta Gilbert Lumoindong. Bersama dengan istri dan ketiga anak kekasih yang ada, anak menantu cucu yang ada. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan pengembalaan hamba-Mu. Tuhan sertai, Tuhan tolong berkat-Mu ada atas setiap masing-masing mereka. Kekuatan dengan hikmat dari Tuhan terus menopang dan menyertai mereka. Pada akhirnya Bapa, kami berdoa menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami bawa bangsa kami bawa kota Bandung, kami bawa provinsi Jawa Barat. Kami ada di dalamnya. Karena itu kami berdoa, kami ucapkan berkat. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati bangsa kami, kota kami, provinsi kami. Mereka dalam pemeliharaan Tuhan, mereka dalam perlindungan Tuhan. Secara khusus setiap pemimpin-pemimpin, baik pemimpin negara ini, Presiden Joko Widodo bersama dengan wakil, bahkan jajaran menteri yang ada. Bahkan TNI, Polri kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan dalam menjaga stabilitas keamanan bangsa kami. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat pemimpin
wilayah kami Tuhan, kami serahkan gubernur, wakil gubernur ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kota Bandung, wali kota dan wakil wali kota kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkat-Mu ada atas mereka. Dalam mereka memimpin provinsi, kota dan bangsa ini. Kami berdoa diberikan mereka roh takut dan gentar akan Tuhan. Bahkan hikmat Tuhan. Sehingga mereka dapat memajukan, mereka dapat bekerja. Mereka dapat memuliakan Tuhan. Dan apapun yang mereka kerjakan, biar campur tangan Tuhan ada di dalamnya. Hal-hal baik dinyatakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan kami bersyukur, berkati juga ya Tuhan gereja-gereja yang sudah ibadah secara onsite. Ibadah mereka diberkati Tuhan, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Maupun umat Tuhan gereja-gereja yang masih beribadah secara online. Tetap Tuhan sertai, tetap Tuhan urapi di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami umat Tuhan tetap terus mendapatkan porsi pelayanan yang baik. Sehingga kami umat Tuhan tetap terus bertumbuh di tengah-tengah badai. Karena kami tahu tangan Tuhan yang menyertai dan menopang kami. Berkati setiap umat Tuhan secara khusus. Mereka yang digembalakan di gereja ini ya Bapa. Umat Tuhan, Tuhan sertai. Rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga. Tuhan pagari, Tuhan bentengi dengan pagar perlindungan Tuhan. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya Allah. Sehingga suami-suami mengasihi, mencintai, menghormati istri. Dan istri-istri mengasihi, mencintai, menghargai, menghormati suami mereka. Bahkan orang tua mengasihi, mencintai, mendidik anak-anak mereka dalam takut akan Tuhan. Dan anak-anak agar mereka tunduk dengar-dengaran terhadap orang tua. Sehingga mereka ada panjang umur di muka bumi ini. Takut akan Tuhan, Tuhan berikan atas mereka. Sehingga umat yang oleh Tuhan percayakan untuk digembalakan di gereja ini tetap terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Mereka tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Mereka terpelihara, mereka hidup dalam anugerah Tuhan. Mereka disertai, mereka ditolong Tuhan di dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa, Hamba-Mu ucapkan berkat. Sehingga mereka tetap terus hidup memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami bersyukur. Buat ibadah secara online. Kami di rumah kami masing-masing. Kami dijamah Tuhan, kami dilawat Tuhan, kami dipulihkan Tuhan. Karena Tuhan hadir di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Berkat-Mu turun atas kami. Anugerah-Mu turun atas kami. Hidup kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Karena itu jemaat Tuhan, ingatlah, Engkau tidak pernah berjalan seorang diri. Allah yang menyatakan dirinya sebagai Allah Immanuel adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Badai apapun yang hari-hari ini Engkau sedang hadapi, ingat, ada tangan Tuhan yang kuat yang memegang Engkau. Dan kalau tangan Tuhan yang kuat yang memegang kita, maka segala perkara dapat kita tanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan bagi kita. Angkatlah kedua belah tanganmu di rumahmu masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bersama saya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom, shalom, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Kau memperluas daerahku. Haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai dan melindungi aku. Amin. Daripada malapetaka. Haleluya. Sehingga kesakitan tidak menimpa. Sehingga kesakitan